Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya, Eka Lia Wahyu. Pada kesempatan ini, saya akan membahas materi dilatasi pada transformasi geometri. Banyak contoh penerapan dilatasi dalam kehidupan sehari-hari kita. Salah satunya yaitu skala pada peta. Pada umumnya, skala peta bertuliskan 1:1.000.000 cm, yang artinya jika skala peta 1 cm, maka pada kenyataannya berjarak 1.000.000 cm. Nah, itu salah satu contoh dari dilatasi itu. Pada video pembelajaran ini, kita akan membahas dilatasi dengan menggunakan pendekatan koordinat. Sebelumnya, kita harus tahu apa itu dilatasi. Dilatasi merupakan proses perubahan ukuran atau skala suatu benda dari kecil menjadi lebih besar atau sebaliknya, yaitu dari besar menjadi lebih kecil. Perbesaran atau pengecilan suatu bangun oleh dilatasi membutuhkan suatu titik acuan yang biasa kita sebut dengan titik pusat. Artinya ada acuan yang jelas bagi kita sehingga bisa diperoleh ukuran yang lebih besar atau lebih kecil. Adapun faktor yang menyebabkan diperbesar atau diperkecilnya suatu bangun ini. Nah, ini biasa kita sebut dengan faktor dilatasi atau faktor skala. Biasanya faktor ini disimbolkan dengan huruf K. Faktor skala adalah perbandingan jarak titik bayangan dari titik pusat dilatasi dan jarak titik benda berkaitan dengan titik pusat dilatasi. Jika nilai K lebih dari 1, maka menghasilkan dilatasi yang lebih besar dari geometrinya. Sedangkan jika K kurang dari 1 dan lebih dari negatif 1, maka menunjukkan hasil dilatasi lebih kecil dari geometrinya. Nah, sekarang coba perhatikan gambar koordinat yang ada di samping ini. Sebuah bangun segitiga ABC dengan ukuran yang asli yaitu pada titik A 3,4, B 2,1, dan C 4,2 memiliki perbesaran bayangan 2 kali lebih besar, yaitu A aksen sama dengan 1,4, B aksen min 1,1, dan C aksen 3,5,0. Gambar koordinat di samping ini merupakan contoh perbesaran dilatasi. Rumus dalam dilatasi dibedakan menjadi 2 berdasarkan titik pusatnya. Yang pertama, dilatasi dengan pusat O 0,0 dengan faktor skala K. Dilatasi sebesar K dengan pusat O dapat dituliskan kurung siku 0, K tutup kurung siku. Jika titik A dalam kurung A, B didilatasikan dengan titik pusat O 0,0 dan faktor skala K, akan memperoleh pemetaan titik X, Y didilatasikan terhadap pusat O dan skala K dan menghasilkan bayangan X aksen, Y aksen. Jika dituliskan dalam bentuk matriks, akan menghasilkan A aksen sama dengan matriks A aksen, B aksen sama dengan matriks K0, 0K dikalikan titik A, B, menghasilkan matriks A kali K, B kali K. Selanjutnya yaitu dilatasi dengan pusat P, L, M dengan faktor skala N. Dilatasi sebesar M dengan pusat P dapat dituliskan kurung siku P, N tutup kurung siku. Jika titik A dalam kurung A, B didilatasikan dengan titik pusat P, L, M dan faktor skala M, maka diperoleh pemetaan titik X, Y didilatasikan terhadap pusat P dan skala N yang menghasilkan bayangan X aksen, Y aksen. Jika dituliskan dalam bentuk matriks, akan menghasilkan bayangan titik A sama dengan A aksen, B aksen sama dengan matriks N0, 0N dikalikan titik A min L, B min M ditambahkan titik L, M. Dilatasi memiliki beberapa sifat. Yang pertama, jika K lebih dari 1, maka bayangan diperbesar dan terletak sepihak terhadap titik pusat dilatasi dan bangun semula. Gambar bangun terdapat pada warna hijau. Yang kedua, jika K kurang dari 1 dan lebih besar dari 0, maka bayangan diperbesar dan terletak sepihak terhadap pusat dilatasi dan bangun semula. Gambar bangun terdapat pada warna kuning.
Yang ketiga, jika K kurang dari 0 dan lebih besar dari min 1, maka bayangan diperkecil dan terletak tidak sepihak terhadap titik pusat dilatasi. Gambar bangun terdapat pada warna abu-abu. Yang keempat, jika K kurang dari 1, maka bayangan diperbesar dan terletak tidak sepihak terhadap pusat dilatasi. Gambar bangun terdapat pada warna orange. Yang kelima, jika K sama dengan min 1, maka bangun tidak mengalami perubahan ukuran dan terletak berlawanan arah. Gambar bangun terdapat pada warna merah. Dan yang terakhir, jika K sama dengan 1, maka bangun tidak mengalami perubahan ukuran dan letak. Gambar bangun terdapat pada warna biru. Kita masuk ke contoh soal. Diketahui sebuah segitiga ABC dengan titik sudut A 2,3, B 7,1, dan C min 2,5. Jika segitiga ABC tadi didilatasi 3 dengan titik pusat O 0,0, tentukan bayangan segitiga ABC tersebut. Penyelesaiannya, menentukan bayangan titik A 2,3 setelah didilatasi dengan titik pusat O 0,0 dan faktor skala 3, yaitu bayangan A sama dengan titik A aksen, B aksen sama dengan matriks 3, 0, 0, 3 dikalikan titik 2,3 menghasilkan titik 6,9. Selanjutnya, menentukan bayangan titik B 7,1 setelah didilatasikan dengan pusat O 0,0 dan faktor skala 3, yaitu bayangan B sama dengan A aksen, B aksen sama dengan matriks 3, 0, 0, 3 dikalikan titik 7,1 menghasilkan titik 21,3. Selanjutnya, menentukan bayangan titik C min 2,5 setelah didilatasikan dengan titik pusat O 0,0 dan faktor skala 3, yaitu bayangan C sama dengan A aksen, B aksen sama dengan matriks 3, 0, 0, 3 dikalikan titik min 2,5 menghasilkan titik min 6,15. Jadi, bayangan segitiga ABC yaitu A aksen 6,9, B aksen 21,3, dan C aksen sama dengan min 6,15. Soal berikutnya. Dilatasi yang berpusat di titik 3,1 dengan faktor skala 3 memetakan titik 5, B ke titik A, 10. Maka nilai A min B adalah, penyelesaiannya, dilatasi dengan pusat 3,1 dengan faktor skala 3 menghasilkan matriks transformasi, yaitu X aksen, Y aksen sama dengan matriks 3, 0, 0, 3 dikalikan titik 5 min 3, B min 1 ditambahkan titik 2,1 menghasilkan A, 10 sama dengan matriks 3, 0, 0, 3 dikalikan titik 2, B min 1 ditambahkan titik 2,1 menghasilkan A, 10 sama dengan 6,3 B min 3 ditambahkan titik 2,1 menghasilkan A, 10 sama dengan 8,3 B min 2. Sehingga diperoleh nilai A sama dengan 8, 3B min 2 sama dengan 10. Kemudian kita pindah ruaskan nilai min 2 menjadi 3B sama dengan 12. B sama dengan menjadi 4. Jadi nilai A min B sama dengan 8 min 4 sama dengan 4. Contoh soal selanjutnya. Suatu persamaan parabola memiliki bayangan Y sama dengan 2X kuadrat min 3X plus 1 oleh dilatasi dengan faktor skala 2 dan titik pusat 0,5. Tentukan persamaan awal dari persamaan parabola tersebut. Penyelesaiannya, diketahui faktor skala K sama dengan 2 dan titik pusat A, B sama dengan 0,5. Persamaan bayangannya, yaitu Y sama dengan 2X kuadrat min 3X plus 1 atau Y aksen sama dengan 2X aksen kuadrat min 3X aksen plus 1. Kemudian ditanyakan persamaan awalnya, yaitu pertama hubungan titik awal X, Y dan bayangannya X aksen, Y aksen ke dalam rumus, yaitu X aksen, Y aksen sama dengan matriks K0, 0K dikalikan titik X min A, Y min B ditambahkan titik A, B menghasilkan X aksen, Y aksen sama dengan matriks 2, 0, 0, 2 dikalikan X min 0, Y min 5 ditambahkan titik 0,5 menghasilkan X aksen, Y aksen sama dengan 2X,
2y min 10 ditambahkan titik 0,5 dan menghasilkan x aksen, y aksen sama dengan 2x, 2y min 5. Kita telah memperoleh x aksen sama dengan 2x dan y aksen sama dengan 2y min 5. Kemudian substitusikan bentuk x aksen sama dengan 2x dan y aksen sama dengan 2y min 5 ke dalam persamaan bayangannya, yaitu y aksen sama dengan 2x aksen kuadrat min 3x aksen plus 1. Dan menghasilkan 2y min 5 sama dengan 2 dikali 2x kuadrat min 3 dikali 2x plus 1. Menghasilkan 2y min 5 sama dengan 8x kuadrat min 6x plus 1. Kemudian nilai negatif 5 kita pindah luaskan ke sebelah kanan, menjadi 2y sama dengan 8x kuadrat min 6x plus 1 plus 5. Menghasilkan 2y sama dengan 8x kuadrat min 6x plus 6. Kemudian kedua ruas kita bagi menjadi 2, sehingga y sama dengan 4x kuadrat min 3x plus 3. Jadi persamaan awal fungsi parabola tersebut adalah y sama dengan 4x kuadrat min 3x plus 3. Demikianlah video pembelajaran kita dengan submateri dilatasi atau perkalian. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.